Kita ke informasi lainnya, saudara. Keluarga korban pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN meminta polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana dalam kasus ini. Kuasa hukum keluarga Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta, Boyamin Saiman, mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya Rabu sore. Boyamin bilang kedatangannya untuk menemui penyidik dan mempertanyakan penerapan pasal dalam kasus pembunuhan korban yang dinilainya tidak cermat. Pihak keluarga korban meminta penyidik untuk menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Banyak hal yang belum sinkron lah istilahnya gitu. Kalau kami kan jelas menginginkan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena banyak anasir, banyak analisa menuju sana. Nggak bisa 351 ayat 2 ayat 3 KUHP itu di mana penganiayaan menimbulkan nyawa hilang. Itu kan orang berkelahi, tiba-tiba spontanitas, blum-blum, terus kalau si pelaku itu ada potensi mengurungkan atau membatalkan. Itu ada itu. Jadi kalau ada jeda itu dan dia tidak membatalkan, berarti perbuatannya sudah sempurna, sudah terjadi peristiwa, yaitu pembunuhan. Sebelumnya belasan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN. Polisi juga mengungkap motif utama aksi penculikan hingga pembunuhan berkaitan dengan pemindahan rekening dorman ke rekening lain yang sudah disiapkan. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku harus mendekati salah satu kacap BUMN. Namun upaya mendekati kacap tidak berhasil sehingga para pelaku akhirnya merencanakan untuk melakukan pemaksaan dengan kekerasan. Apabila berhasil, korban akan dihilangkan atau korban akan dibunuh. Daripada para pelaku melakukan perbuatannya, yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Atas nama C alias K bertemu dengan saudara pelaku DH, di mana pada saat itu C alias K memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Tak hanya itu, dan Pomdam Jaya bilang Kopda F sempat meminta uang operasional sebanyak 5 juta rupiah dan disanggupi oleh Serka N. Uang tersebut berasal dari tersangka JP. Kemudian Serka N bertemu tersangka JP yang memberikan uang 95 juta rupiah yang digunakan untuk kejahatan mereka. Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N dan uang tersebut dari pemberian saudara JP. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus Serka N bertemu dengan saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Itu saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta, menjadi korban penculikan pada 20 Agustus 2025 lalu. Aksi ini sempat terekam CCTV halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan. 1 hari kemudian, jasad korban ditemukan di Kabupaten Bekasi dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Tim Liputan Kompas TV.